kita kehilangan semangat. Nah, itu seperti kita kehilangan segalanya. Nyari ya semacam sesepuh yang pertama, yang kedua mencari tempat karena ada kesulitan ya, maklum waktu itu selain dadaan juga kondisi keuangan mereka mungkin nggak gitu cukup ya. Terus tak tawarin aja, bagaimana kalau pakai tenda peleton dan makannya pakai omprengan tentara gitu, karena kita punya prajurit di sini yang bisa begitu. Akhirnya kok setuju di Kodam itu, di bekas apa itu rumah kuno, tapi waktu itu masih dikuasai Kodam gitu. Dan alhamdulillah berhasil ketemu semua, terus terbentuklah yang namanya Maci. Waktu itu dibonceng terus ketemu di bawah gitu. Begitu. Di Semarang bawah. Ya. Pak Wahidi siapa ya Mas? Yang di Semarang, kok Semarang, di Bandung ya? Di Bandung. Yang berenang itu loh. Iya. Ini orang-orang lama yang masih saya ingat ya. Iya. Terus ya, sekolah ya udah 25 tahun. Waktu itu? Ya kan ke Debiapuri, tempat rumah Panglima yang di atas itu loh. Oh, sekarang iya. Rumah Panglima yang ada di pojokan itu, di putaran itu. Kalau dulu kan di pojokan ini. Iya. Berarti saya jadi Panglima itu kan 93 sampai 95. Berarti tahunnya kira-kira ya 95-an kira-kira. Atau kalau enggak 94. Kalau kemarin ulang tahun di Kudus katanya 24 tahun ya toh. 24 ke belakang ini berapa sekarang? Berapa ya? 9 kemarin itu masih 2018. Ya 94 berarti. Terutama waktu itu kan semangatnya ya baik sekali, mau berkumpul dan menyatukan diri gitu toh. Nah, terus di samping itu masih banyak senior-senior yang punya gagasan baik itu untuk membimbing yang muda-muda gitu ya. Terus waktu itu juga yang care, ada peduli pada yang begituan itu jarang sekali kan. Nah, waktu itu saya juga udahlah sama teman-teman ini untuk itu ya. Kesulitan mereka terutama adalah mau cari tempat, mau ketemu bareng, terus kumpul, terus tak timpalin aja bah. Loh kalau kesulitan itu hanya pengen tidur, kumpul, saya ada tenda-tenda peleton yang bisa kita kerahkan gitu. Terus makannya juga nggak usah makan model hotel gitu, pakai masakannya anak-anak aja prajurit, jadi bisa juga ngerasakan apa itu kesan prajuritnya gitu. Tertarik aja Mas, karena sebelumnya saya juga nggak punya sih, punyanya setelah itu ada BMW yang apa itu ya setelah Panglima itu punya BMW yang nampak pakai sespan itu. Terus kemudian saya pernah ke Jerman itu beli yang ex Rusia, Dnieper sama apa itu? Apa merek satu? Ural sama Dnieper. Saya beli terus dibawa ke sini. Lebih banyak untuk pajangan juga sih. Ada satu yang saya idolakan, WLA. Saya dandani jadi militer, terus beri nomor yang punya kaitan, misalnya nomor akademi militer, saya dulu 194 misalnya gitu ya.
ada NRP gitu ya tak tulis, jadi versi militer tapi ditulis gitu. Bagus ya Mas, nanti saya membuat macam ruangannya mungkin inilah, tapi isinya lebih banyak militer, jadi pakaian-pakaian nanti apa itu. Saya masih bangga, mereka masih apa ya, semangatnya tinggi untuk melestarikan barang-barang lama ini, karena semangat melestarikan itu sesuatu yang hilang mungkin ya dari kita ini, sehingga kita nggak punya apa ini kayak semangat mau mendokumentasikan ini juga bagus karena melestarikan gitu. Kita dulu kan apa sadar kalau masa lihat begini ada ke luar negeri gitu, kita punya gitu. Nah teman-teman ini kan melestarikan itu. Dari sejarah yang tersisa aja kita tahu bahwa zaman Belanda itu banyak import apa itu sepeda motor lama loh. Zaman Belanda di beberapa buku udah digambarkan yang bahkan yang di sana pun lagi rame, di sini sudah ada yang punya gitu. Ada gambar itu yang kita sendiri belum pernah tahu gitu. Tapi ternyata pernah di Indonesia ada sepeda motor kayak gitu. Ada di buku apa? Kereta Setan saya ya. Ada juga ada gambar sepeda motor. Jadi sebetulnya punya sejarah yang lama. Nah kita kalau mau begini aja udah seneng, artinya kita bisa apa ya, mempelajari bahwa kita di Indonesia ini zaman Belanda tuh, orang Belanda dulu juga seneng mungkin karena tuan tanah punya duit, yang di sana baru ada, sini juga ada gitu, pesen, ya. Yang pertama tadi apa, semangat untuk melestarikan itu harus kita bina lagi lah. Kita banyak sudah kehilangan, misalnya yang gampang tram kota Surabaya maupun Jakarta itu, kita mau pengen lihat bentuknya di mana atau bukunya juga nggak banyak gitu ya. Itu karena gara-gara kita nggak peduli. Padahal Indonesia sangat terkenal misalnya apa, lokomotif kereta api yang kuno-kuno itu, lokomotif apa itu, pabrik gula itu dari pabrik terkenal di Eropa loh itu. Kita sendiri nggak punya apa bukunya ataupun cerita-cerita di balik itu. Sayang, sebetulnya anak-anak muda sudah mulai juga menyenangi lah. Kita tidak apa istilahnya mendewakan yang karangannya orang lama gitu, apa karangannya orang barat gitu. Nggak tahu kan di sini ada kok. Organisasi kita ini ya terbatas, apa istilahnya, istilah saya itu minimalis lah, artinya ada ini gitu. Tapi semua juga ada pengaruh dari luar juga sih, bahwa karena ini menyangkut kendaraan yang punya aturan begini begitu, sehingga perkembangannya nggak gitu maju gitu. Tapi dalam kaitan semangat tadi, pelestarian saya rasa ya nggak perlu itu. Kita tetap harus bersemangat gimana melestarikan ini, bahkan mendokumentasikan. Memang secara legalitas kita harus sebagai organisasi massa ya, yang berbasis hobi, perlulah kita mengikuti aturan apa itu perundang-undangan ya. Jadi sejauh mungkin kita ikuti aturan-aturan itu sebenarnya
ya aturan sih ormas ya kita, tapi tidak berpolitik, kita basisnya basis hobi gitu sama teknologi gitu, nggak apa-apa. Generasi muda ada satu ibarat ya yang ataupun pedoman yang bisa sebetulnya udah banyak tertulis ya. Orang itu kalau kehilangan sesuatu itu sebetulnya itu kehilangan yang lumrah lah, bisa dicari lagi. Artinya sama dengan nggak ada kehilangan karena bisa dicari lagi gitu. Tapi kalau kita kehilangan keberanian, gitu, ada sedikit terasa, oh ada yang hilang ini, gitu. Tapi kalau kita kehilangan semangat, nah itu seperti kita kehilangan segalanya. Nah, saya lebih condong pada yang punya inisiatif tadi, yang mau ketemu saya, membentuk apa, terus mendeklarasikan yang pertama itu aja siapa dulu inisiatornya, terus mengumpulkan itu, terus deklarasi itu yang penting, itu bisa dikatakan founder lah.